Para muhibbin rahimakumullah. Wa amma alladhi bihi ainul basirah aw nurul ilmi aw ainul yakin. Adapun orang yang dengannya itu ada ainul basirah atau nurul ilmi atau ainul yakin. Nah, ini orang yang sudah mulai banyak terbuka, tapi belum sepenuhnya. Tapi sudah banyak terbuka, sudah hilangan macam-macam penyakit-penyakit yang ada di mata yang menghalangi. Segala macam kesibukan-kesibukan duniawinya yang selama ini melupakan dia daripada Allah, sedikit dibuangnya, dijauhkannya, akhirnya sudah nampak mata hatinya. Nah, orang yang mata hatinya sudah banyak kebaikan, orang yang mata hatinya sudah nampak terbuka, walaupun belum sepenuhnya, yankashifu lahu wujudul haqq wa adamul khalqi ay adamul hauli wal quwwati bihim. Nampaklah bagi dia adanya Tuhan dan tiada daya upayanya makhluk ini. Ini sudah terbuka, penyakit lebih separuh terbuka sudah. Penutup hati, kesibukan-kesibukan dunia, kesibukan-kesibukan nafsu syahwat sudah kita hilangkan dari mata hati lebih separuh. Kita akan melihat bahwa yang ada itu hanya Tuhan. Selain dari Tuhan itu tidak ada daya upaya. Tidak ada daya upaya. Namun kita masih hendak mencapai kedudukan duniawi, hendak masih jadi orang sugih, hendak jadi berpangkat, hendak jadi mengejar jabatan. Kada kawa urusan ini, kada kawa. Nang kawa ini orang yang bujur-bujur hendak nang macam ini maka sambil tuh kada kawa. Kalau kada sungguh. Jadi kalau kita masih ada target ekonomi nang kita kejar, kada kawa. Ada target jabatan yang harus kita duduki, kada kawa berumpat di sini. Kada kawa. Aku target 10 buah besi toko, hanya 7 nah 3 lagi, nah kada kawa umpat di sini. Aku target hendak jadi camat, ini hanya jadi sekretaris camat, kada kawa umpat. Masih ada target duniawi yang dikejar, kada kawa. Ini harus nang dikejar ini maka nang dihimatinya. Membuka tutupan mata hati itu. Apabila tutupan itu sudah banyak nang terbuka, maka kita sudah melihat bahwa yang ada itu hanya Allah. Selain Allah itu tidak ada daya dan upayanya. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang menciptakan perbuatan kamu. Adalah daya upaya. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan perbuatan kamu. Adalah kita daya upaya? Ada. Tahulah kita tahu, cuma kita kadang-kadang merasa akan itu karena mata hati kita belum sampai ke ainul basirah. Allah berfirman, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau wahai Muhammad yang melimpar itu, tetapi Allah yang melimpar. Waktu perang Badar Nabi kita mengambil segenggam pasir, ditawakakan sidin, kalimpanan orang kafir semuaan. Segenggam aja pasir ditimbai Nabi ke orang kafir itu kalimpanan semuaan. Allah menurunkan ayat, wa maramaita idz ramaita. Bukan engkau yang meluntar itu wahai Muhammad, walakinnallah ramah, tetapi Allah yang meluntar itu. Berarti kada ada daya upaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa law ijtama'u ala ay yadurruk bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ketahuilah, ujar Nabi, jikalau seluruh manusia sepakat untuk memberi engkau manfaat, niscaya mereka tidak mampu memberikan manfaat itu kecuali dengan ketentuan Allah. Jikalau seluruh manusia sepakat untuk memudaratkan, mengganggu engkau, tidak akan bisa mengganggu engkau kecuali sesuai dengan ketetapan Allah. Berarti Allah Ta'ala juga
yang lain kada ada daya upaya. Nah, orang-orang yang punya ainul basirah, mereka melihat itu. Mereka tahu itu dan merasa demikian. Wa bidzalik la ya'bahu bihim wa la yasta'nisu bihim. Oleh karena itu orang-orang yang punya ainul basirah tadi tidak peduli dengan makhluk dan tidak merasa jinak dengan makhluk itu. Wala yarju bihim, dan tidak berharap dengan mereka. Orang-orang yang punya ainul basirah itu kada peduli orang. Orang katuju, terima kasih. Kada katuju, kada jadi sholat. Kenapa? Inya mengetahui bahwa orang itu kada ada daya upaya juga. Nah, orang itu kada sarik, silahkan. Katuju wan aku, silahkan. Kenapa? Ijam itu kada berdaya upaya. Nah, itu orang yang punya ainul basirah. La ya'bahu bihim wa la yasta'nisu bihim. Fayatimmu bidzalik ikhlasuhu wa tawakkuluhu wa ridha. Maka dengan demikian ikhlas orang ini, tawakal orang ini, ridanya orang ini jadi sempurna jadinya. Selama kita masih menganggap bahwa makhluk itu bisa berbuat, selama kita menganggap bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat kepada kita, kita kadang akan bisa sempurna tawakal kepada Allah. Kita kadang akan bisa ikhlas yang benar kepada Allah. Karena masih menganggap ada orang selain Allah yang bisa membantu, bisa memberi, bisa apa sebagainya. Nah, ini kalau sudah kita punya ainul basirah. Wa ammal ladzi bihi haqqul basirah aw nurul haqq aw haqqul yakin syahadal haqqa wa lam yushahid ma siwah wa bidzalik yatahayya'u li maqamil baqa maqamin la yahjubuhul haqqu anil khalqi wa dal khalqu anil haqq. Nah, ini orang yang sudah terbuka seluruh tutupannya, kada bertinggalan lagi, mata hatinya terbuka bujur. Yang pertama tadi soal basirah, sedikit terbuka mata hati, sudah nampak Tuhan itu parah. Separuh terbuka mata hati, sudah nampak bahwa nang lain pada Tuhan tuh kada punya apa-apa. Sudah terbuka semuanya mata hati kita, melihat bahwa yang ada itu baik sifat, baik zat, baik af'al, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak ada. Nah, bila sudah kau menduduki itu, maka dia akan bersiap-siap untuk naik ke suatu makam yang disebut makamul baqa. Makam baqa ini makam yang mana kalau dia memandang kepada Allah, dia tidak melupakan makhluk. Kalau dia memandang kepada makhluk, dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam yang diduduki oleh para nabi dan rasul serta para aulia-aulia ul kibar, wali-wali yang besar. Jadi kadang-kadang sampai kita ke kedudukan itu kecuali mesti melalui 3 makam, 3 tempat ini. Nah, itulah sebagian yang dimaksud daripada hikam ataiyah ini. Artinya kita disuruh membuangi tutupan mata hati sedikit demi sedikit, akhirnya sampai kepada terbuka seluruhnya.